KPK resmi menahan Muhammad Chusnul, Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terkait kasus pengaturan pemenang pelaksana proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, DJKA, di wilayah Medan. Penahanan dilakukan setelah KPK menemukan bukti yang cukup dalam penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Muhammad Chusnul sebelumnya menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, PPK, di Balai Teknik Perkeretaapian, BTP, kelas 2 wilayah Sumatera bagian utara untuk periode 2021 hingga 2024 dan menjabat sebagai inspektur sejak 2024. Pada Senin, 15 Desember 2025, Muhammad Chusnul terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, tangan diborgol, dan digiring menuju ruang tahanan KPK oleh petugas. Penahanannya terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam pengaturan pemenang pelaksanaan proyek jalur kereta api di wilayah Medan, yang melibatkan sejumlah kontraktor dan pejabat lainnya. Dalam kasus ini, KPK juga menahan 2 tersangka lainnya, yaitu Edi Kurniawan Winarto, seorang wira swasta, dan Muhlis Sanggani Capah, seorang ASN yang menjabat PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan hingga Mei 2024. Penahanan ketiganya menjadi bagian dari pengembangan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan KPK di Semarang pada beberapa waktu lalu. Kasus ini kemudian meluas ke wilayah-wilayah lain, termasuk Solo, Jawa Barat, dan Medan. Kasus korupsi ini terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta api yang melibatkan sejumlah pihak dari pemberi maupun penerima suap. KPK telah menetapkan total 18 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Beberapa di antaranya adalah pejabat tinggi, seperti Dion Renato Sugiarto, Direktur PT IPA, Istana Putra Agung, dan Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabakteng. KPK juga mencatat bahwa terdapat beberapa nama penting lainnya, termasuk Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabakteng, serta sejumlah anggota Pokja pengadaan yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Proyek jalur kereta api yang menjadi pokok perkara ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Semarang, Solo, dan Jawa Barat. Asep Guntur Rahayu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menjelaskan bahwa KPK melakukan OTT di Semarang yang kemudian membuka tabir dugaan korupsi lebih besar di proyek ini. Proyek jalur kereta api ini bermula dari OTT yang kami laksanakan di Semarang. Kemudian beberapa jalur yang di Semarang, Solo, kemudian di Jawa Barat, dan akhirnya yang sekarang di Medan, jelas Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah proyek besar yang bersinggungan dengan kepentingan pengadaan barang dan jasa di sektor perkeretaapian. Dalam prosesnya, beberapa pihak telah menerima suap untuk memastikan pelaksanaan proyek jatuh kepada pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki hubungan dengan oknum-oknum pejabat di Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, baik dari pihak pemberi maupun penerima. Beberapa nama yang terlibat dalam perkara ini adalah pihak pemberi, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT IPA, Mucamat Hikmat, Direktur PT DF, dan Yosep Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti, serta sejumlah direktur perusahaan lain yang terkait proyek ini. Pihak penerima, Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabakteng, dan beberapa pejabat lainnya dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Selain itu, KPK juga mengungkapkan bahwa para tersangka yang ditahan, termasuk Edi Kurniawan Winarto dan Muhlis Sanggani Capah, akan ditahan selama 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Dengan penahanan ini, KPK berharap bisa menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak dalam sektor perkeretaapian, yang dalam prosesnya merugikan negara dan memperburuk sistem pengadaan barang dan jasa di sektor publik. KPK juga berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik korupsi. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.